Selamat datang di Film Div ID, film yang menceritakan canda tawa namun penuh misteri. Pernah gak sih kalian menyukai seseorang, bahkan mencintai seseorang, namun rasa itu dibalas dengan menyakitkan? Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Seperti dalam film kali ini yang menceritakan seseorang bernama Gu Jongti yang berprofesi sebagai agen properti. Namun ia mendapat masalah setelah menyukai seorang wanita. Gu Jongti beberapa kali mengikuti wanita tersebut hingga akhirnya ia difitnah menjadi seorang pembunuh. Inilah dia Following 2024. Berlatar di sebuah kota di Korea, seorang pria bernama Gu Jongti berprofesi sebagai agen properti. Ia sangat menjiwai dan terlihat senang dengan pekerjaannya. Namun di balik keramahannya itu ia rupanya suka mengintip atau mengamati kegiatan orang lain, dan itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga memiliki hobi yang cukup aneh, yaitu pelihara seekor semut. Tapi ya sudahlah, hobi setiap orang beda-beda kan ya ya. Nah, kita lanjut di perjalanan menuju ke kantornya. Sebagai orang yang ceria dan terlihat normal pada umumnya, belum apa-apa di scan pertama ia sudah terlihat mengintip chat dari pembicaraan seorang siswa STM yang duduk di sebelahnya. Emang apa sih isi chatnya? Seperti kegiatan yang biasa dilakukan di kantornya, Gu Jongti selalu menjaga dan membersihkan setiap kunci properti milik pelanggannya. Tak hanya itu, ia juga aktif membuat postingan di website perusahaannya. Dan nampak ia merasa senang dengan para pengikutnya yang antusias dengan postingannya tersebut, hingga membuat asistennya yang bernama Jihe penasaran karena melihat Gu Jongti yang senyum-senyum sendiri. Namun Gu Jongti terlihat langsung menutup komputernya, mungkin karena malu. Ya begitulah manusia, suka kepo namun tak mau dikepoin. Kayak siapa ya? Mungkin teman kalian ada yang kayak begini. Setelah selesai di kantornya, Gu Jongti pun pergi untuk mengecek rumah pelanggannya. Namun ia kedapatan melihat si pemilik yang akan pergi bersama istrinya terlihat sedang berdebat. Dikarenakan Gu Jongti yang suka mengamati, ia mengetahui bahwasannya perdebatan itu telah terjadi dari seminggu yang lalu. Dan Gu Jongti pun mengetahui bahwa sang suami rupanya selingkuh di belakang istrinya. Tak mau ikut campur dengan urusan mereka, Gu Jongti secara diam-diam memasuki rumah tersebut. Dikarenakan para pelanggannya mempercayakan kunci rumahnya terhadap Gu Jongti, akhirnya ia bisa masuk dengan leluasa. Sebagai agen properti, ia tidak bisa melihat sesuatu yang rusak, dan sebisa mungkin ia akan memperbaiki dan menjadi tukang dadakan. Ya memang begitu sih menjadi agen properti, namun kadang ia juga membuka barang-barang pribadi milik pelanggannya, bahkan kadang memfotonya juga, dan hasilnya ia simpan di tempat pribadinya sendiri. Pada malam berikutnya di sebuah minimarket di Korea, Gu Jongti terlihat mengamati tak hanya satu orang tetapi semua orang yang lewat. Entah itu yang sedang pulang kerja atau yang sedang berjalan-jalan, semua tak luput dari pengamatannya. Tetapi ada seorang wanita yang membuat Gu Jongti selalu penasaran. Wanita itu kita sebut saja si Mbak Tukiem. Nah, si Tukiem ini seorang influencer di sebuah media sosial. Kita dibuat flashback ke 5 bulan yang lalu, ketika pertama kali Gu Jongti bertemu dengan si Mbak Tukiem di minimarket. Gu Jongti yang sedang asik menikmati pop mie yang tentu saja ia langsung mengamati si Mbak Tukiem. Awalnya terlihat seperti wanita normal pada umumnya, tetapi sembari menikmati sosis siap saji yang diambilnya tadi, terlihat Mbak Tukiem mencari sebuah foto makanan di internet dan mempostingnya di halaman media sosialnya. Hal itu membuat Gu Jongti yang berada di sampingnya pun tertawa dengan hal tersebut, karena tidak sesuai dengan kehidupan kenyataannya. Ya, begitu. Ayo, siapa juga yang kayak Mbak Tukiem ini? Please tolong, jangan ya dek ya, jangan. Hidup yang relate aja ya jadilah diri sendiri. Dengan hal barusan yang Gu Jongti lihat dan merasa agak berbeda dengan wanita kebanyakan, ia pun akhirnya penasaran dengan si Mbak Tukiem ini dan mulai mengamati semua aktivitas si Mbak Tukiem secara diam-diam. Mulai dari hari pertama ia menemukan rumah si Mbak Tukiem dan menemukan sebuah surat miliknya. Akhirnya Gu Jongti mengetahui nama si Mbak Tukiem ini dan langsung mencarinya di media sosial. Dan akhirnya Gu Jongti pun menemukan akun milik si Mbak Tukiem, yang dimana pada unggahannya ia terlihat glamor dengan aura kemewahannya.
dan terlihat juga perubahan dari tahun ke tahun. 그녀는 보여주는 걸 좋아하는 사람이에요, 확실히. Masih merasa belum puas dengan temuannya, Gu Chongti memutuskan untuk terus mengamati dan mengikuti si Mbak Tu Kiem. Mulai dari Mbak Tu Kiem yang menemukan seekor kucing lalu memberinya makan sehingga terlihat seperti penyayang binatang. Selain itu, Mbak Tu Kiem juga mengajak jalan-jalan anjing peliharaannya. Gu Chongti terus mengamati kegiatan si Mbak Tu Kiem ini, friend. Dan yang selalu membuat Gu Chongti penasaran dengan postingan di media sosialnya Mbak Tu Kiem. Terlihat berbeda sekali dengan kehidupan aslinya. Hingga akhirnya karena rasa penasarannya itu, di suatu kesempatan Gu Chongti mencoba untuk memasuki rumah si Mbak Tu Kiem. Nah loh kan, semakin menjadi-jadi si babang Gu Chongti ini. Di mana terlihat Gu Chongti mencoba menebak-nebak sandi pintu milik si Mbak Tu Kiem, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya ia menemukan cara seperti yang dilakukan para polisi menemukan sidik jari yang ia cari di internet. Gu Chongti pun mencoba melakukannya dengan menempelkan plastik tipis di kunci pintu milik Mbak Tu Kiem. Dan hasilnya, zong ternyata, friend. Karena kunci sandi yang dibuat si Mbak Tu Kiem ini begitu rumit dan susah untuk ditebak, membuat Gu Chongti pun hampir menyerah dan stres sendiri hingga ia berbicara dengan semut peliharaannya, yang tentu saja pakai bahasa semut ya kan, friend ya. 드디어. 하나, 둘, 셋, 후. 이게 뭐죠? 누가 비밀번호를 이렇게 한답니까? 얘들아, 나 어떻게 해야 될까? 들어가 보고 싶다. Di sela-sela keputusasaannya, tiba-tiba Mbak Tu Kiem datang menemui Gu Chongti di kantornya, yang dimana itu membuat Gu Chongti pun terkejut dan seakan gak percaya. Seperti pelanggan pada umumnya, Mbak Tu Kiem di sana bermaksud untuk menjual rumahnya, yang beralasan ingin pindah dari sana. Terlihat Gu Chongti merasa senang setelah Mbak Tu Kiem meminjamkan kunci cadangan rumahnya, yang akhirnya dalam pikiran Gu Chongti yang sangat kotor ini mungkin bisa leluasa memasuki rumah Mbak Tu Kiem. 전 제 일이 너무 좋아요. 시장님 믿을게요. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 최선을 다할게요. Di hari berikutnya, Gu Chongti pun memasuki rumah Mbak Tu Kiem. Dengan berhati-hati dan terlihat senang, ia menemukan di mana tempat yang biasa Mbak Tu Kiem mengambil foto yang diunggah ke media sosial. Tak hanya itu, berlanjut ke kamar Mbak Tu Kiem. Di sana Gu Chongti juga kedapatan mengambil tempat sabun yang sudah tidak terpakai dan memfotonya. Dan ya seperti biasanya yang ia akan simpan sebagai koleksi pribadinya. Sebagai agen properti, ia juga tak lupa memperbaiki sesuatu yang terlihat rusak agar bisa memberikan kenyamanan kepada pelanggannya. 아니 컨택트 렌즈를. 어우 속 시원해. 참치가 다리를 다쳐서 지금 병원 가는 길이에요. 참치야. 어머, 참치야. 참치는 괜찮을 거래요. Di malam hari, Gu Chongti juga melihat streaming yang disiarkan oleh si Mbak Tu Kiem di platform media sosial. Di sana Mbak Tu Kiem mengatakan bahwa telah menemukan seekor kucing yang ia temukan dalam keadaan sakit tempo lalu dan membawanya ke rumah sakit. Dan itu membuat si Gu Chongti ini pun merasa kagum dengan si Mbak Tu Kiem ini, friend. Di keesokan harinya, Gu Chongti pun berinisiatif untuk ke rumah si Mbak Tu Kiem untuk melanjutkan memperbaiki instalasi listrik yang rusak karena tidak sempat ia perbaiki. Namun setibanya di sana, hal yang tidak terduga pun terjadi. 그녀가 Setelah melihat Mbak Tu Kiem tewas di kursi rumahnya, Gu Chongti pun panik dan bingung mau ngapain. Karena takut, ia kemudian memutuskan untuk pergi saja dari sana. Hingga akhirnya Gu Chongti pun berinisiatif untuk mengajak suami istri yang sedang mencari apartemen, yang dimaksudkan agar ia tidak sendirian melihat keadaan Mbak Tu Kiem yang telah tewas. Namun sesampainya di kamar,
Gu Chongti terlihat kebingungan dikarenakan tubuh Mbak Tukiem sudah tidak ada lagi di sana dan terlihat ruangan itu pun bersih seperti biasanya. Hal itu membuat stres Gu Chongti. Sebenarnya apa yang telah terjadi? 뭐죠? 범인이 시체 담을 가방이라도 사러 갔던 걸까요? 잠깐만. 혹시 그놈도 날 봤을까요? Scene kemudian berpindah di mana kita diperlihatkan sosok polisi wanita bagian investigasi yang bernama polisi Oh Yung Ju. Ia sedang merasa kecewa kepada atasannya dikarenakan hasil dari investigasinya diambil oleh atasannya untuk pencitraan maksudnya. Dan ia pun bercerita kepada rekan kerjanya jika ada kasus lagi untuk segera memberitahunya. 아, 나 그 정도면 구술해봐야 되는 거 아닌가 싶네. 건수 있으면 꼭 알려줘라. Kita kembali kepada Gu Chongti yang masih was-was dan panik. Bingung juga kenapa setelah 4 hari tubuh Mbak Tukiem belum juga ditemukan oleh kepolisian. Hingga sampainya di kantornya, Gu Chongti pun dikagetkan dengan sebuah amplop yang dikirimkan oleh seseorang kepadanya. Yang isi dari amplop itu adalah foto si Mbak Tukiem yang tewas bersamaan Gu Chongti yang berada di sana. Tak berselang lama, ia mendapatkan telepon dari nomor asing yang mengarahkan Gu Chongti ke tempat penyimpanan abu jenazah mendiang ibunya. Sesampainya di sana, nampak tempat abu jenazah telah dirusak oleh seseorang, dan Gu Chongti pun berpikir pasti itu ulah dari si pelaku. 왜요? 뭔데요? 이거 누가 보낸 거예요? 몰라요. 내 머리카락일까요? 정말 면목이 없습니다. 기사님, 좀만 이따 할게요. 지금 다행이라고 그랬어요? 죄송합니다. Tak hanya ancaman dari foto yang dikirimkan, bahkan ia hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil yang meluncur ke arahnya tanpa seorang sopir. Hingga akhirnya ia mencoba melaporkannya kepada polisi. Namun dari kamera CCTV tidak terlihat jelas siapa pelaku di balik kejadian itu. 여기, 이거 보세요. 실종 맞는 거 같죠? 한소라 씨가 정확하게 뭐라고 그랬다고요? Scene kemudian berpindah ke kantor polisi, di mana teman Mbak Tukiem yang bernama Huruki rupanya melaporkan kejadian itu sambil menunjukkan chatnya yang tidak mendapatkan balasan dari si Mbak Tukiem. Menurut pengakuannya, sebelum kejadian Mbak Tukiem sempat bilang kalau dia tiba-tiba tidak bisa dihubungi untuk segera lapor ke polisi. Setelah mendapatkan laporan, polisi akhirnya menemui Gu Chongti di kantornya untuk menanyakan perihal tentang Mbak Tukiem. Di sana polisi meminta kunci rumah milik Mbak Tukiem serta menanyakan keberadaan Gu Chongti di saat insiden itu terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Gu Chongti pun yang sebenarnya gugup mencoba untuk tenang. 안 계셨을 때가 더 많았던 것 같아요. 시장님 2월 19일 날 뭐 하셨어요? 좋댔네요. 그날 나 뭐 했지? 그 집 봤던 사람들 목록 좀 주세요. 전부. 여기 있습니다. 아, 예. 이걸로 됐을 거예요. Polisi yang telah mendapatkan kunci milik Mbak Tukiem langsung melakukan investigasi. Terlihat juga Gu Chongti yang panik dan ketakutan mencoba melihat dari sisi luar, friend. Namun yang terjadi, polisi menemukan sisa darah Mbak Tukiem yang tertinggal karena sebelumnya sempat dihapus. Hal itu akhirnya membuat investigasi besar-besaran hingga mendatangkan polisi yang lain untuk melakukan olah TKP. Gu Chongti yang melihat hal itu bertambah panik dan bingung apa yang akan ia lakukan. 피? 어디? 집은요.
Gu Chongti bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, tanpa berpikir lama ia mencoba menyelidiki. Siapa tahu ada jejak dari postingan sosial media yang diunggah oleh Mbak Tu Kiem. Dengan sabarnya akhirnya menemukan akun yang terlihat pansos dengan menyerang sosial media Mbak Tu Kiem. Dan orang tersebut tidak lain adalah Hu Ruqi yang tempo hari melaporkan tentang hilangnya Mbak Tu Kiem. Gu Chongti pun curiga terhadap Hu Ruqi, langsung mencari di mana sebenarnya Mbak Hu Ruqi tinggal. Setelah melakukan investigasi, polisi kemudian melakukan pencarian tubuh dari si Mbak Tu Kiem, mulai dari sungai hingga bertanya kepada warga sekitar. Siapa tahu ada yang pernah melihatnya, namun belum juga mendapatkan hasil. Kembali kepada Gu Chongti yang telah mengetahui rumah Hu Ruqi, ia kemudian masuk secara diam-diam. Dalam pencarian di rumah Hu Ruqi, ia menemukan amplop berwarna merah seperti yang ia dapatkan. Sontak saja ia berpikir bahwa Hu Ruqi adalah pelakunya. Ditambah lagi ia menemukan berkas catatan tentang penyerangan di media sosial. Tak hanya itu, Gu Chongti pun menemukan akun dari seorang pria yang mencurigakan. Pria itu bernama Lee Jong-hak, yang dimana menjadi penggemar berat dari Mbak Tu Kiem. Dan Gu Chongti pun berpikir tak hanya Hu Ruqi yang menjadi pelakunya, bisa juga Lee Jong-hak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Sepulang dari rumah Hu Ruqi, Gu Chongti tiba-tiba diserang oleh dua orang asing di rumahnya. Dengan berusaha melawan, ia tanpa sengaja berhasil melepas tutup kepala salah satu dari mereka, dan itu adalah Lee Jong-hak. Gu Chongti yang hanya sendiri berusaha kabur dari sana dan memanggil polisi untuk membantunya. Namun setelah polisi tiba, hal yang mengejutkan pun terjadi. 그거 너무 쉽죠. 의심 안 받으려고 수사에 혼선 주려고. 조심하세요. Rumah semut yang selama ini Gu Chongti sayangi telah hancur. Tak hanya itu, terlihat juga Lee Jong-hak telah tewas tergantung. Amplop merah sebagai pesan pun ditinggalkan oleh pelaku yang sebenarnya, di mana dalam amplop itu terlihat foto Gu Chongti saat berada di rumah Mbak Tu Kiem saat insiden itu terjadi. Sontak polisi pun menganggap bahwa Gu Chongti adalah pelakunya. Namun Gu Chongti yang merasa bukan sebagai pelaku, ia lalu kabur setelah polisi berusaha menangkapnya. 대박 사건 났습니다. 호라가 실종되기 전에 Di sisi lain, Hu Ruqi yang menjadi streamer melakukan pansos dengan mengatakan sebelum Mbak Tu Kiem hilang sempat memberikan kunci rumahnya kepada agen properti, yang tentu saja itu mengarah kepada Gu Chongti. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa kemungkinan yang menghabisi Mbak Tu Kiem adalah Gu Chongti itu sendiri. Hingga akhirnya beberapa orang yang telah menonton streaming Mbak Hu Ruqi pun mulai menyerang media sosial milik Gu Chongti, dan itu membuatnya semakin merasa kebingungan. 보험사님, 프로 나왔습니다. Polisi yang melakukan olah TKP di rumah Gu Chongti menemukan titik noda darah yang menempel pada sepatu Gu Chongti yang tempo hari ia pakai ke rumah Mbak Tu Kiem. Hal itu semakin memperkuat dugaan polisi bahwa Gu Chongti adalah pelaku di balik itu semua. Kembali kepada Gu Chongti yang berhasil kabur, ia mencari rumah dari Lee Jong-hak untuk mencari petunjuk atau bukti siapa sebenarnya dalang di balik itu semua. Di balik pencariannya itu, ia menemukan secari kertas, di mana itu pesan dari pelaku yang sebenarnya. Rupanya kertas itu berisikan bahwa si pelaku utama menyuruh Lee Jong-hak untuk menaruh barang bukti di tempat abu jenazah mendiang ibunya Gu Chongti, yang tempo hari terlihat dirusak oleh seseorang. Kembali kepada Gu Chongti yang bergegas ke tempat penyimpanan abu jenazah. Dan benar saja, sebuah pisau yang sebagai barang bukti tersimpan di dalam abu jenazah itu. Gu Chongti yang takut jika ia akan dituduh menjadi pelaku utama. Karena dikira menyembunyikan barang bukti, ia segera membuang pisau tersebut. Di sisi lain, seseorang yang mengaku kakak dari Mbak Tu Kiem menemui polisi yang menangani kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa Mbak Tu Kiem adalah wanita gila.
karena meninggalkan banyak hutang kepada keluarganya dan juga meninggalkan rumah, bahkan tak mau menemui keluarganya lagi. Hingga keluarganya pun bersembunyi bertahun-tahun dari kejaran hutang yang diperbuat oleh si Mbak Tukiem. Gu Zhongti yang mengira bahwa dalang dibalik itu semua adalah Huroki, ia pun bergegas untuk mencari Huroki di rumahnya. Dan Huroki yang melakukan streaming seperti biasanya dibuat kaget atas kedatangan Gu Zhongti, yang akhirnya terjadi keributan antara Gu Zhongti dan Huroki. Gu Zhongti yang sudah marah dan mengira bahwa Huroki pelakunya, langsung saja ia ingin membunuh Huroki. Namun Huroki tidak mau kalah, ia juga menganggap bahwa Gu Zhongti adalah pelaku yang sebenarnya, hingga akhirnya mereka berdua pun saling menuduh. Huroki menjelaskan bahwa ia hanya mengenalkan Lee Jong-hak kepada si Mbak Tukiem saja, dikarenakan Lee Jong-hak selalu mengikuti Huroki selama berbulan-bulan, hingga itu membuatnya takut. Bagaimana jika ia mati dalam keadaan konyol? Sebenarnya Huroki juga kasihan terhadap Mbak Tukiem. Huroki merasa bahwa Lee Jong-hak melakukan sesuatu kepada Mbak Tukiem. Ia kemudian melaporkan hilangnya Mbak Tukiem ke polisi karena Huroki merasa bersalah kepada si Mbak Tukiem. Dan kenapa Huroki selalu menyerang Mbak Tukiem di media sosial? Itu dikarenakan Huroki dulu membantu menaikkan popularitas Mbak Tukiem dengan bayaran 20% dari pendapatan. Namun akhir-akhir ini tak kunjung dibayarkan hingga membuat Huroki marah dan menyerang Mbak Tukiem. Namun Gu Zhongti yang melihat amplop merah yang berada di postingan Huroki kembali menuduh Huroki sebagai pelakunya. Karena itu amplop yang sama seperti yang dikirimkan kepada Gu Zhongti. Huroki langsung menjelaskan bahwa amplop itu adalah milik Mbak Tukiem yang digunakan saat memberikan bayaran kepada Huroki. Mendengar penjelasan Huroki, Gu Zhongti pun teringat tentang krim milik Mbak Tukiem yang dulu pernah ia temukan dan baunya sama dengan orang yang menyerangnya tempo hari, yang akhirnya memperjelas bahwa seseorang yang membunuh Mbak Tukiem adalah ya Mbak Tukiem itu sendiri. Nah lo, bagaimana ceritanya, friend? 그녀가 Setelah kejadian itu, hal tak terduga pun terjadi, di mana Mbak Tukiem sebenarnya hanya berpura-pura telah dibunuh oleh seseorang, dan kita dibuat flashback pada kehidupan Mbak Tukiem sebelumnya, yang dimana ia diusir dari rumahnya karena meninggalkan banyak hutang, hingga akhirnya ia hijrah ke kota menjadi seorang wanita klub, dibuang oleh keluarga, kehidupan, dunia tidak berpihak kepadanya pada waktu itu. Dan ya, itu menjadi Mbak Tukiem yang sangat malang. Berjalannya waktu ia mulai sadar bahwa ia harus berubah, mulai dari penampilan dan gaya hidup, tentu saja pansos di media sosial. Yang tentu saja itu berbanding terbalik dengan realita kehidupannya sendiri. Mbak Tukiem memulai identitasnya yang baru. Ia mengaku menjadi seorang yatim piatu, pencinta binatang, seorang yang penuh kasih sayang dan juga rajin menabung. Kerja kerasnya pun menuai hasil. Bahkan ia mendapatkan banyak donasi daripada pengikutnya, dan itu merubah kehidupannya saat itu. Hingga suatu ketika ia mulai terusik setelah kedatangan Gu Zhongti di kehidupannya. Seperti di awal cerita, Gu Zhongti yang penasaran dengan Mbak Tukiem dan secara diam-diam mengikuti, rupanya gerak-gerik Gu Zhongti disadari oleh si Mbak Tukiem. Mulai saat berjalan-jalan bersama anjing peliharaannya, menemukan kucing di pinggir jalan, dan berpura-pura membuat video vlog hanya untuk memastikan bahwa ia benar-benar diikuti oleh seseorang. Di lain hari pada saat Mbak Tukiem berada di sebuah kafe, ia kembali menyadari bahwa ia diikuti oleh seseorang yang sama, dan itu membuat Mbak Tukiem merasa takut. Bagaimana jika orang itu selama ini mengikutinya dan mengetahui sebuah kejahatan yang pernah ia lakukan dulu. 그것도 봤으면 어떡하지? Semakin merasakan ketidaknyamanan akan hal itu, si Mbak Tukiem terbesit pikiran bagaimana jika orang itu lebih baik dilenyapkan. Aksi Mbak Tukiem akhirnya dimulai dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Gu Zhongti, mulai dari kebiasaan, kantor, rumah, password, semua hal yang dapat diketahui. Setelah mengetahui itu semua, Mbak Tukiem memasuki rumah Gu Zhongti, melihat peliharaan semut, mengetahui tempat penyimpanan abu jenazah, dan kita perlihatkan kembali di saat Mbak Tukiem menemui Gu Zhongti di kantornya. Dirasa aksinya tidak bisa dilakukan sendiri, Mbak Tukiem memanfaatkan Lee Jong-hak sebagai tumbal dalam melakukan aksinya tersebut, friend.
Akhirnya kita disuguhkan akting si Mbak Tukiem yang berpura-pura telah dibunuh oleh seseorang dengan darahnya sendiri yang dilumuri ke dalam bajunya dan menempatkan tetesan darah di beberapa titik agar tersentuh oleh Gu Zhongti dan akan menjadi salah satu bukti menurutnya. Aksi itu pun berjalan sesuai rencana. Gu Zhongti yang melihat kejadian itu pun terkejut dan ia pikir kejadian sungguhan, padahal Mbak Tukiem hanya berpura-pura tewas. Tak luput juga kamera yang telah dipersiapkan Mbak Tukiem berhasil menghasilkan foto di mana foto tersebut akan menjadi teror untuk Gu Zhongti. Setelah semua itu selesai, Mbak Tukiem tinggal bersembunyi dan menghilang dari kehidupan dan mulai meneror Gu Zhongti bahwa ia adalah seorang pembunuh. Di sisi persembunyiannya, Mbak Tukiem menyambangi tempat koleksi milik Gu Zhongti dan ia berpendapat bahwa Gu Zhongti adalah seorang psikopat. Dan pisau yang ditaruh di dalam abu jenazah tentu saja itu perbuatan dari si Mbak Tukiem dan Lee Jong-hak. Teror tak hanya itu, mobil yang meluncur hingga nyaris menabrak Gu Zhongti pun adalah ulah dari si Mbak Tukiem. Mbak Tukiem juga memanipulasi foto dari Gu Zhongti dan Lee Jong-hak yang membuat seakan-akan kematian dari Lee Jong-hak adalah perbuatan si Gu Zhongti. Di mana sebelum kematian Lee Jong-hak yang mengancam akan mengungkap semua perbuatan dari Mbak Tukiem. 이따 봐. Kembali ke masa sekarang, di mana kepolisian mendapatkan kabar bahwa ada perbuatan penyanderaan, dan itu adalah ulah dari si Mbak Tukiem yang kembali menfitnah bahwa dirinya selama ini disekap oleh Gu Zhongti. Berpindah kepada polisi O yang menginterogasi salah satu teman lama dari si Mbak Tukiem ketika masih bekerja di sebuah klub. Di sana wanita itu menjelaskan bahwa dulu Mbak Tukiem pernah dekat dengan seseorang wanita bernama Heran. Sebelum akhirnya Heran menghilang dan sampai sekarang kasus itu pun belum terpecahkan karena hilangnya Heran tidak pernah ditemukan. Dan yang terakhir kali berinteraksi dengan Heran adalah si Mbak Tukiem. Hal itu pun mengindikasikan bahwa hilangnya Heran adalah perbuatan dari si Mbak Tukiem. Kenapa polisi O bisa menyelidiki dan menginterogasi wanita di sana? Karena curhatan dari Gu Zhongti yang mendapatkan keganjilan pada sosok Mbak Tukiem. Yang tempo lalu di saat mengikuti Mbak Tukiem, ia melihat perilaku aneh di sebuah hutan seperti sedang menutupi sesuatu. Kembali kepada Mbak Tukiem yang berhasil memancing kedatangan Gu Zhongti. Dan di sana akhirnya Gu Zhongti berhasil masuk ke perangkap Mbak Tukiem, yang dimana seakan-akan ia telah menjadi korban dan disekap selama ini. Hingga akhirnya polisi yang sebelumnya mendapat kabar akhirnya tiba dan berusaha menangkap Gu Zhongti. Namun Gu Zhongti berhasil kabur dari proses penangkapan itu. Di kantor polisi, polisi O dimarahi oleh rekan satu timnya, di mana polisi itu berpikir bahwa Mbak Tukiem adalah korban, dan polisi O memiliki pendapat lain, bahwa dari semua kejanggalan ditambah hilangnya Heran pada kasus lalu dan keterangan dari Gu Zhongti, Mbak Tukiem adalah pelaku di balik itu semua. Kembali kepada Gu Zhongti yang berhasil kabur dari penangkapan, ia mencoba mencari informasi lagi dan melihat kondisi Mbak Tukiem yang sedang live di rumah sakit usai penangkapan. 그거 자체만으로도 뭐 괜찮아요. 여러분들 형사님, 이제야 알겠습니다. 제가 다 망친 거라는 걸. 우월감이었던 것 같습니다. Di hari berikutnya, polisi O mengantarkan Mbak Tukiem ke rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit.
Walaupun sebenarnya polisi O menaruh kecurigaan kepada si Mbak Tukiem, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena masih belum mengantongi barang bukti. Sesampainya di rumah, Mbak Tukiem mendapatkan pesan yang dimana pesan itu tidak lain dari Gu Zhongti. Pesan itu yang dimaksudkan adalah foto yang dimana saat kejadian dan kondisi saat ini tidak masuk logika. Karena jika foto tersebut menyebar, maka kebohongan si Mbak Tukiem jelas-jelas akan terbongkar. Benar saja, Mbak Tukiem akhirnya menemui Gu Zhongti dengan membawa peralatan karena ia ingin langsung menghabisi si Gu Zhongti. Dan Gu Zhongti pun memancing dan mendesak agar Mbak Tukiem mengakui semuanya, termasuk pembunuhan terhadap Lee Jong-hak. Berharap pengakuannya itu berhasil ia rekam dengan kamera yang telah ia persiapkan lebih dahulu. Namun Mbak Tukiem yang menyadari adanya kamera, ia langsung merusaknya. Namun Gu Zhongti yang melihat itu malah tertawa. Dan ia mulai mengatakan bahwa di wilayah Ansan di area terbuka di bawah pohon ada siapa di sana. Apakah itu Heran yang telah kau bunuh? 믿고 사귄 거였어. 내가 너 언제부터 따라다녔을 것 같아? 이게 이종학을 죽인 증거는 안 된다니까요. 조혜란이라고. 처음 봤는데. 난 이게 한소라랑 관련 있다고 100% 확신하거든요. Mendengar hal itu, Mbak Tukiem sontak kaget dan panik karena perbuatan diketahui oleh Gu Zhongti. Sosok Heran sebenarnya adalah teman dari Mbak Tukiem. Namun setelah ia mengetahui bahwa Mbak Tukiem pernah menjadi wanita penghibur dan ia juga memiliki sebuah foto, akhirnya Heran menusuk dari belakang, yang dimana ia akan membeberkan semuanya ke media, dan itu menjadi ancaman dari karir sosial media yang telah susah payah Mbak Tukiem bangun. Dengan ancaman tersebut, Heran memeras Mbak Tukiem dengan sejumlah uang. Mbak Tukiem yang emosi karena diperas dan dihina, ia memutuskan membunuh Heran di saat itu juga. Dan di sisi lain, tubuh Heran akhirnya telah ditemukan oleh polisi O berkat informasi yang diberikan oleh Gu Zhongti. Kembali kepada Mbak Tukiem yang panik karena Gu Zhongti telah mengetahui semuanya. Ia meminta agar dikasihani dan menyuruh Gu Zhongti untuk merahasiakan itu semua. Namun Gu Zhongti yang sadar bahwa si Mbak Tukiem memang benar-benar wanita gila dan psikopat, ia tidak mau berbelas kasihan kepada si Mbak Tukiem. Mendengar hal itu, Mbak Tukiem yang sudah putus asa, ia akhirnya akan menghabisi Gu Zhongti dengan cara mencekiknya. Namun beruntung polisi O datang tepat waktu, hingga akhirnya Gu Zhongti pun terselamatkan. Kini Mbak Tukiem benar-benar dijadikan tersangka setelah terbukti membunuh Heran, Lee Jong-hak, dan perencanaan pembunuhan terhadap Gu Zhongti. Di sisi lain, Gu Zhongti juga mendapatkan hukuman, yaitu tentang pencurian dan melarikan diri. Dan ya, film pun berakhir. 미안해 한솔아 씨. 미안해? Jadi brand pesan dari film ini adalah, ingatlah kebahagiaan sejati datang dari kita menjadi diri sendiri. Tak perlu berpura-pura atau meniru orang lain. Karena jika hal itu tetap dipaksakan, maka kita akan dikuasai oleh ego hingga kita menghalalkan segala cara. Tetap semangat ya friend menjalani kehidupannya. Dan sampai jumpa di Mbak Tukiem yang lainnya.